Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa na'matillah. Semoga Allah merahmati kita dan memuliakan kita semua, insyaallah. Hidup ini hanyalah sementara. Kita adalah hamba Allah yang selalu bermigrasi dari alam ke alam. Sekarang kita telah berada di alam bumi dan kita akan bermigrasi ke alam barzah, alam kubur. Maka harus persiapkan bekal yang banyak agar kita jadi kemiskinan atau menjadi fakir di alam kubur, di alam barzah, sambil menanti datangnya yaumul kiamah. Sesungguhnya kita hidup seperti bangsawan secara ruhania yang tiada mengalami susah dan penderitaan di alam kubur. Kita hanya dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala, diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai utusannya, rasulnya, menginap lama di dalam jasmani ini. Kita bermigrasi dari mani, kemudian ke darah, ke daging, tulang, kulit, sampai ke organ tubuh semua. Lalu kita mengukuhkan diri kita, bersaksi atas ketuhanan zat yang agung, dan kita bersaksi atas kuasa dan kebesar segala kehendak. Dialah yang menjadi maha asal kita. Kemudian karena kehendak kuasa, dia pula lah menjadikan dirinya menjadi kita, dan kita adalah abdinya. Jauh sekali jaraknya dari alam hakikat ruh atau nur, kemudian ke jiwa, kemudian ke jasad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kita selalu memperhatikan saat kita jalan pulang, maka yang berwujud amal perbuatan kita sama seperti diri jasad ini. Terlampau banyak amal perbuatan kita, kenampak mana yang asli yang harus kita ikuti. Itu yang menjadi target tujuan kita ketika kita jalan pulang. Ada yang pulang sendiri dan tahu jalannya. Ada yang mengenali isyarat dan tanda yang akan menuntunnya menuju jalan pulang. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahuinya. Semua asal diri kita akan mewujudkan dirinya seperti diri kita. Baik dia beranasir api, angin, air, tanah, tetap akan menjemput kita. Maka berhati-hatilah. Tidak gampang untuk menuju jalan pulang. Di saat kita sakratul maut, kita tidak lagi menghafal hadis, kita tidak lagi menghafal ilmu, kita tidak lagi mengingat tentang kita adalah seorang hafizah, kita seorang mufassirin, kita ahli tafsir, kita ustadz, ulama, kiai. Di saat kita jalan pulang, dia memiliki satu dispensasi kekhususan ilmu tentang ilmu jalan pulang. Maka berhati-hatilah dengan jalan pulang, karena kita jalan pulang tidak semudah membalikan telapak tangan. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa jalan pulang yang baik atau husnul khatimah atau masuk ke dalam surga bukan tergantung daripada amal ilmu kita, tetapi tergantung daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bagaimanakah wujud dan bentuk rahmat kasih sayang itu? Sesungguhnya teramat sangat al-ghaibiyah. Dan bagi para pesalik yang pernah berjalan menuju ke jalan pulang atau negeri akhirat, sudah menjadi hal yang lumrah. Datang dan pulang sudah menjadi hal yang lumrah. Tetapi baru belajar, maka istiqomalah. Jangan sekali-kali suka dan gemar mengumpulkan ilmu
tetapi justru tidak tahu tentang jalan pulang. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang mulia, Zat yang agung, yang sesungguhnya tajalli pertamanya adalah sifat nur, sifat diri, sifat jasad, sifat ruh kita. Itulah Nur Muhammad, itulah Ruh Muhammad. Sesungguhnya kita adalah ruh, kita adalah nur, kita adalah tubuh halus yang bernama jiwa. Kita juga adalah jasmani yang sesungguhnya nampak di alam nyata, alam raya mayapada. Jasmani ini telah mengafalkan apa yang digerakkan dan diremoti oleh tubuh halus kita. Tubuh halus kita adalah bagian nampak dan nyata daripada ruh, nur kita yang merupakan diri yang dititipkan Allah, yang ditiupkan Allah kepada jasad datuk kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita pindah ke alam mani, lalu kita dipindahkan lagi ke alam rahim, lalu sekarang kita berada di alam bumi. Sesungguhnya mari kita bedakan ada beberapa persoalan penting. Sesungguhnya belajar ilmu hakikat adalah belajar 4 tahapan. Tahapan tubuh, tahapan hati, tahapan nyawa, dan tahapan rahasia. Tahapan tubuh adalah tahapan jasmani. Belajar hakikat, maka sesungguhnya ada pada kunci daripada rahasia tubuh itu. Kunci rahasia tubuh itu adalah letak di bagian istinja. Kemudian apabila kita sudah faham amalia istinja kita sudah bersih dan suci secara hakikat, bukan secara syariat tetapi secara hakikat, maka alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kemudian kita masuk lagi tahap berikutnya, ada tahap darah, daging, tulang dan kulit atau 4 sulapa, 4 lapisan. Darah, daging, tulang dan kulit kita sudah matang, sudah mantap, sudah bersih dan suci, sudah makrifat pada darah, makrifat pada daging, makrifat pada tulang dan kulit. Maka lari kepada persoalan yang berikut, persoalan ibadah batin suami istri. Kemarifatan suami istri dalam beribadah batin bukan saja berhubungan antara jasmani dan jasmani, tetapi hakiki tubuh halus bertemu tubuh halus, jiwa bertemu jiwa, ruh bertemu ruh, nur bertemu nur. Dan sesungguhnya 3 tahapan dalam olah jasmani terdiri dari persoalan istinja, persoalan 4 lapisan atau 4 sulapa, dan persoalan ibadah batin suami istri. Insya Allah kemudian kalau sudah tahapan ini melalui proses yang teramat sangat sempurna, sudah makrifat semuanya, larilah kita kepada persoalan hati atau persoalan kolbi. Di situ pun kita harus bermakrifat kolbi. Tandanya kita bermakrifat kolbi berarti kolbi kita adalah menjadi wadak yang sudah bening, tiada lagi tertitis oleh noda, tiada lagi tertitis oleh perbuatan-perbuatan dosa hati, dosa kolbi, seperti syahwat sangka, iri hati, ujub, sombong, takabur, ria dan segalanya. Penyakit hati ini apabila sudah bersih dan suci, maka tandanya ada 2 di dalam proses amalia aktual daripada persoalan gaibiah hati ini. Persoalan amalia aktual gaibiah hati ini tandanya adalah pertama, kita telah mendengar suara diri sejati diri kita di balik kolbi ini. Maka apabila kita sudah bersilaturahmi dan berkomunikasi, atau kita diberi kasaf pendengaran, telah mendengar perkataan-perkataan suara hati kita, suara kolbi kita. Contohnya seperti kita berzikir, kemudian hati ini pun ikut berzikir menyebut Allah, 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 ataupun berdialog bermacam apapun juga, sumbernya dari hati, maka kita telah diberi kebesaran Allah, bening hati kita, bersih dan suci kolbi kita, sehingga kita telah diangkat hijab oleh Allah di kolbi ini, lalu kita telah mendengarkan suara dan perkataan serta kalam kolbi itu. Kemudian apabila kita sudah berdialog dengan dia yang melakukan percakapan dengan kita di balik kolbi kita, berarti itu menunjukkan bahwa suara nur, suara ruh melalui sinar cahaya begitu dahsyat telah mampu menerobos, tembus sampai kepada dinding jantung. Jantung pun ikut berdegup kencang ketika kita berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, nama daripada zat yang agung ini. Dan oleh karena itu maka pembersihan dan pensucian hati kita telah selesai. Ma'rifat kolbih namanya. Kalaupun tiada kita diberikan kasaf mendengar kalam Allah melalui kolbi ini, maka sesungguhnya ada paling tahapan yang berdasar atau tahapan yang paling mendasar adalah titisan air mata ataupun keluhan hati yang membuat rindu tiada terkira terhadap zat yang agung. Sehingga pada saat kita beribadah kolbi ataupun beribadah jasmani, rasa sedih, rasa duka karena banyak dosa dan banyak kesalahan, kemudian teramat sangat tinggi kemampuan dahsyat daya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala,
hingga mampu membuat ekspresi dan lampiasan titisan air mata cinta keluar daripada mata jasad atau mata jasmani di kepala ini. Semoga Allah merahmati dan memuliakan kita semua yang ada. Lalu kemudian kita lari kepada persoalan tahapan ataupun lapisan nafas, lapisan nyawa, bagian daripada nyawa, tubuh, hati dan nyawa. Apabila kita sudah ma'rifat tubuh, ma'rifat jasmani, kita sudah mengolah dengan sempurna kebersihan dan kesucian istinja, kita sudah mengolah kesempurnaan kebersihan daripada darah daging tulang kulit 4 sulapa, kita sudah mengolah kebersihan dan kesucian daripada beribadah batin, maka insya Allah masuk kita mengolah kebersihan dan kesucian daripada kolbi, kemudian masuk kepada rahasia nafas. Maka apabila kita sudah bersih dan makrifat daripada nafas ini, insya Allah itulah hakiki tertinggi, pertemuan sejati dengan zat yang agung antara nur titipannya, antara tajali pertama dengan dialah yang mengadakan tajali itu, adalah zat yang mulia yang tidak terkira dan tidak terjangkau dengan akal pikiran tentang sosoknya, karena memang dia tidak bersosok. Laisa kamitslihi syai', hanya kitalah yang tahu dan dialah yang tahu. Kitalah rahasia Allah dan Allah lah rahasia hambanya. Allah maha merahmati kita, maka kita makrifat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.